Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Oogenium sendiri adalah sel germinal awal dalam proses oogenesis yang terletak di ovarium, bentuk dasar dari sel telur dan jumlah kromosom yang diploid. Sel-sel oogenium mengalami pembelahan mitosis selama perkembangan embrio dan sebelum kelahiran. Oogonium ini kemudian akan matang menjadi oosit primer. Oosit primer memasuki meiosis, tetapi terhenti di fase profase 1 hingga saat ovulasi. Oosit sekunder, sel yang lebih besar dan akan melanjutkan ke tahap fertilisasi. Badan polar primer, sel yang lebih kecil yang tidak berfungsi dan hanya menerima sedikit sitoplasma. Setelah fertilisasi, oosit sekunder akan melanjutkan ke meiosis 2. Pembelahan ini menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Ootit sendiri yaitu sel yang lebih besar yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan badan polar sekunder sel kecil yang dihasilkan dari pembelahan asimetris dan biasanya tidak berfungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Spermatogenium sendiri adalah sel induk sperma yang memperbanyak diri melalui mitosis dan meiosis. Spermatosit primer merupakan hasil dari pembelahan spermatogenium secara mitosis. Ini terjadi pada pembelahan meiosis 1. Spermatosit sekunder tidak lama kemudian, pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan spermatid. Spermatid memiliki keadaan sama dengan spermatosit sekunder, yaitu keadaan kromosom tidak berpasangan. Spermatid tidak mengalami pembelahan, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara, atau melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur sperma. Sperma sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala terdiri menjadi 3 bagian, yaitu akrosom, nukleus, dan bagian leher. Akrosom yaitu struktur berbentuk topi yang terletak di bagian depan kepala sperma. Akrosom mengandung enzim yang diperlukan untuk menembus lapisan pelindung sel telur, yang memungkinkan sperma untuk fertilisasi. Kemudian, inti sel atau nukleus, yaitu tempat menyimpan materi genetik yang dibawa oleh sperma, setengah jumlah kromosom yang bergabung dengan sel telur saat fertilisasi. Kemudian, terdapat leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah. Lalu bagian tengah sendiri merupakan bagian yang mengandung banyak mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan ATP, yaitu sumber energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Selanjutnya terdapat ekor, yang merupakan struktur panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma untuk bergerak melalui cairan reproduksi perempuan, yang memungkinkan sperma untuk mencapai sel telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ovum. Di sini terdapat sel folikel. Sel folikel ini menghasilkan hormon estrogen dalam siklus menstruasi. Kemudian terdapat korona radiata, yang merupakan lapisan folikuler yang terdiri dari granulosa yang melindungi zona pelusida pada oosit. Kemudian terdapat nukleus, yang mengandung materi genetik perempuan yaitu 23 kromosom. Selanjutnya terdapat sitoplasma yang menyediakan nutrisi untuk embrio setelah pembelahan. Selanjutnya terdapat zona pelusida yang merupakan lapisan pelindung luar membran sel. Selanjutnya terdapat ruang perivitelin yang merupakan lapisan pelindung luar, ruang yang berisi cairan yang terletak di antara zona pelusida dan membran sel atau ovum yang menghambat polisperma, pembuahan lebih dari 1 sperma. Selanjutnya terdapat membran plasma yang membungkus kuning telur dan ditujukan untuk perkembangan embrio. Selanjutnya terdapat nukleolus, yang itu struktur berbentuk bulat yang terletak dalam sel eukariotik sintesis sel ribosom RNA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses pembuahan sel telur ovum oleh sperma. Pembuahan didahului oleh proses ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang telah masak dari ovarium. Usia sel telur di dalam tubuh Fallopi hanya 24 jam.
Tetapi, jika terdapat sperma, maka akan terjadi pembuahan. Setelah penggabungan, maka akan terbentuk zigot, sel sperma dengan 46 kromosom, yang 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Zigot mulai membelah diri melalui proses mitosis. Proses ini disebut pembelahan embrionik. Setelah itu, zigot akan membelah menjadi 2 sel dan kemudian menjadi 4 sel pada hari ketiga. Setelah hari ketiga, zigot akan berkembang menjadi morula, yaitu kumpulan 16-32 sel yang masih padat. Kemudian morula akan terus membelah dan mulai membentuk ronggai, berubah menjadi blastokista. Blastokista sendiri terdiri dari 2 lapisan, yaitu trofoblast dan embrioblast. Trofoblast merupakan lapisan luar yang akan membentuk plasenta, sedangkan embrioblast yaitu massa sel dalam yang akan menjadi embrio. Setelah itu, blastokista bergerak dari tuba Fallopi menuju rahim, kemudian akan bersiap untuk menempel pada dinding rahim. Blastokista akan menempel pada dinding endometrium rahim, memulai proses implantasi. Trofoblast mulai memproduksi hormon HCG yang penting untuk mempertahankan kehamilan. Setelah implantasi, embrioblast akan membentuk 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu ektoderm, yang akan membentuk sistem saraf, kulit, dan beberapa organ lainnya. Kemudian ada mesoderm yang akan membentuk otot, tulang, sistem kardiovaskular, dan organ lainnya. Kemudian terdapat endoderm yang akan membentuk sistem pencernaan dan organ dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sitoplasma ovum. Pertama, terdapat enzim dalam akrosom. Enzim dalam akrosom sperma memainkan peran yang sangat penting dalam fertilisasi, dengan membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur. Tanpa enzim-enzim ini, proses fertilisasi tidak dapat terjadi dengan efektif, dan keberhasilan pembuahan akan terhambat. Selanjutnya, terdapat membran plasma ovum. Membran plasma ovum adalah lapisan penting yang berfungsi sebagai batas antara sel telur dan lingkungan luar. Sel telur dikelilingi oleh zona pelusida, yaitu lapisan pelindung yang harus dilalui oleh sperma dalam proses fertilisasi. Kemudian, terdapat badan basal sperma yang merupakan bagian yang terletak antara kepala sperma dan ekor. Jika badan basal sperma berfungsi dengan baik, maka akan memberi keberhasilan perjalanan sperma menuju sel telur dan pada akhirnya terjadi proses fertilisasi. Selanjutnya terdapat granula kortikal, yang merupakan struktur kecil yang terdapat di dalam sel telur. Enzim dan molekul yang dikeluarkan dari granula kortikal mengubah struktur zona pelusida, sehingga mencegah sperma lainnya dari penetrasi, mencegah polispermi, yaitu lebih dari satu sperma yang membuahi sel telur.